Mata itu dia terdiri dari sklera, terus juga ada iris, ada eyelid, pupil, konjungtiva secara umum. Nah, untuk dasar dasar pemeriksaan mata, yang pertama itu jangan hanya melihat matanya aja, karena beberapa case memang untuk mata sendiri dia bukan penyakit, tapi gejala dari penyakit lain, misalnya penyakit sistemik. Terus jangan cuma dilihat dari satu matanya aja, jadi harus dibandingkan dengan mata sebelahnya, kecuali memang hewannya cuma punya satu mata. Terus untuk simptom dan eh, apa namanya temuan yang kita jumpai itu belum tentu memang eh, penyakit yang hanya disebabkan oleh matanya aja. Terus kita harus mengerti fungsi setiap pemeriksaannya. Terus lihat ada bleparopasm nggak. Jadi bleparopasm ini dia mengindikasikan ada ocular pain. Terus bagaimana cara restrain yang benar sama set fulcrum. Set fulcrum ini cara penggunaan alat yang benar. Jadi kayak yang tadi kita bahas sebelumnya, jadi jangan pernah melihat hanya dari matanya aja, karena banyak penyakit Iya, sistemik yang menyebabkan gangguan. Maaf. yang tool yang di sebelah sini mungkin boleh dipinggirin nggak? Hah? Tuh, ada Oh, kotak sorry, kecil. sorry, 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 sorry. Udah ya? Oke, makasih. Ya. Jadi banyak penyakit sistemik yang menyebabkan gangguan okular tanpa menunjukkan gejala klinis sistemik. Jadi contohnya uveitis pada kucing bisa merupakan indikasi toksoplasma ataupun FIP. Nah, jangan hanya melihat satu mata karena hewan punya dua mata, jadi kita harus melakukan pada setiap kasus harus harus ada recheck point-nya. Jadi harus dibandingkan keduanya. Kecuali tadi hewannya memang cuma punya satu mata. Untuk gejala dan temuan bukan merupakan penyakit, balik lagi, jadi tidak semua penyakit mata itu penyebabnya hanya tok di mata saja. Jadi kita harus menghubungkan dengan gejala klinis lainnya. Blepharopasm itu mengindikan rasa sakit. Jadi blepharopasm ini dia kucingnya menyipitkan mata, mengindikasikan mata mengalami ocular pain. Sebagian besar ocular pain disebabkan karena adanya corneal ulcer, glaukoma, dan lain sebagainya. Lalu mengetahui fungsi dari masing-masing pemeriksaan. Jadi kita harus memahami bagaimana prinsip dan tujuan pemeriksaan untuk membantu menunjang diagnosa. Terus untuk restrain harus direstrain dengan baik agar dapat mempercepat dan mempermudah pengecekan. Hasil pemeriksaannya jadi lebih akurat dan membuat pasiennya nyaman. Caranya mungkin bisa dilihat kayak di foto. Jadi yang pertama itu taruh tangannya di bagian belakang kepala, tangan yang lainnya nahan rahang, sedangkan lengannya ada di area badan, abdomen. Nah, ini untuk set fulcrum, jadi kita harus menempatkan alatnya dengan benar, jadi jaraknya, terus juga apa namanya, untuk menghindari tidak nyamannya di pasien, jadi mungkin bisa buat pasiennya luka, terus juga karena sebagian besar untuk instrumen mata ini dia lumayan mahal, jadi kita harus hati-hati dalam penggunaannya, jadi harus digunakan dengan cara yang tepat. Lalu ini apa saja yang menjadi catatan dalam pemeriksaan mata? Hal yang harus diperhatikan yaitu apakah ada perubahan secara anatomi, terus juga bagaimana refleks neurookularnya, apakah pasien bisa melihat objek di depannya, apakah ada luka secara superficial, apakah butuh pemeriksaan penunjang lain, bagaimana kualitas air matanya, dan apakah ini disertai infeksi atau tidak. Ini beberapa alat pemeriksaan mata sederhana yang sering
digunakan. Yang pertama itu ada fluorescent strip, terus ada skimmer strip, ada loop, ada eh, kalau mau yang lebih mahal lagi ada optimizer. Terus juga bisa pakai cotton ball, eh, pen light, eh, thermoscope, sama apa ini namanya cobalt blue center. Nah, pemeriksaan mata dari jauh dan dekat untuk guna observasi. Jadi pemeriksaan jarak jauh itu untuk mengobservasi bagaimana perilaku hewannya, cara berjalannya, karakter hewannya, terus juga tubuh dan kepalanya apakah ada shaking atau tidak, perilakunya di dalam pet karir seperti apa sebelum dan sesudah dikeluarkan, di atas meja gimana kondisinya, kondisi pasiennya dengan atau tanpa restrain. Nah, untuk checkpointnya sendiri kita untuk mengetahui tingkah laku dan karakter hewan, terus juga untuk daerah tubuh, kepala, daerah periokularnya gimana, matanya simetris atau enggak, ada blepharopasm atau enggak, ada ocular discharge atau enggak, epipora atau enggak gitu. Epipora tuh berair matanya atau enggak gitu. Ada atau tidaknya alopecia, bleeding atau edem. Ukuran pupilnya seperti apa, bentuk pupilnya juga gimana. Nah, untuk bagian kepala, kita bisa ngecek bagian hidung, mulut, eh, bagian atas kepala, dan telinga. Apakah ada edem, apakah ada lesi pada kulitnya, apakah ada eh, apa namanya eh, ya, abnormalitas di mulutnya, juga giginya gitu. Karena untuk mata sendiri dan bagian mulut, dia ada kelenjar saluran lakrimal yang terhubung dari mulut ke mata. Makanya sebagian besar sebagian ada kasus infeksi pada mulut, tapi gejala ikutannya matanya jadi ikut bengkak gitu. Terus untuk bagian bola mata eh, dilakukan pengecekan posisi bola mata, direksinya, ukuran dan movementnya. Bukan hanya dari depan, tetapi dilihat dari berbagai sisi. Jadi dari tampak depan, tampak atas, dan juga tampak sampingnya seperti apa dibandingkan dengan mata sebelahnya. Nah, ini sebetulnya ini video. Jadi nanti dibuka dari bagian mulutnya, dilihat mulutnya ada peradangan atau enggak untuk melihat ada koneksi dengan mata atau enggak penyakitnya. Nah, ini juga sebetulnya video. Jadi video kucing ini nistagmus ya, Dok. Nah, ini di sebelahnya ada kucing yang diakupuntur matanya. Terus pada bagian periokularnya ada atau tidak blepharopasm, terus ada discharge okular atau enggak, ada epipora atau enggak, ada alopecia, bleeding, edem atau enggak. Nah, visual test selanjutnya ada visual test. Fungsinya untuk mengetahui apakah hewan melihat objek yang berada di depannya atau enggak. Bisa dengan manage respon, bisa dengan metode cotton ball, terus laser test buat kucing, visual placing response, atau maze test untuk anjing. Nah, untuk manage respon ini dia eh, menggerakkan tangan di depan area mata untuk melihat ada atau tidak respon kedipan dari hewannya. Kalau ada, berarti hasilnya positif. eh Setiap mata harus dievaluasi secara individu, dilakukan di keadaan ruangan terang dan gelap, tidak ada kontak atau meminimalisir adanya hembusan angin. Jadi tidak boleh didekatkan ke kipas angin atau AC, atau gerakan tangan kita yang terlalu tiba-tiba atau terlalu cepat juga bisa buat bias hasilnya. Jadi memang harus dilakukan dengan perlahan. Terus false negatif dapat terjadi pada hewan yang sangat excited atau malah ketakutan, dan terkadang tidak terlihat pada hewan muda 2 sampai 3 bulan di awal karena fungsi matanya juga belum benar-benar eh, sempurna gitu karena masih muda. Ini juga sebetulnya video, Dok. Jadi
Kayak yang tadi metodenya ya, dilakukan bergantian mata kiri kanan. Terus ada cotton ball test untuk jadi dijatuhkan cotton ballnya di depan matanya, dilihat hewannya itu nangkep cotton ball-nya atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada respon untuk terhadap cotton ball-nya, artinya pemeriksaannya positif gitu. Masing-masing harus dievaluasi sama dilakukan di ruangan terang dan gelap. Cotton ball-nya dijatuhkan dengan jarak 30 sampai 50 cm dan beberapa kucing dan anjing terkadang tidak menggerakkan kepala tapi hanya mata saja dan itu sudah dianggap sebagai hasil positif. Nah, sama false negatif dapat dijumpai di hewan yang takut atau terlalu excited. Nah, untuk anjing, ini khusus untuk anjing, sorry, kucing, jadi kita bisa pakai laser test, jadi dilihat respon kucingnya seperti apa terhadap lasernya, sama kayak cotton ball sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada respon, dia ngejar sinar lasernya, artinya positif. Untuk visual placing response, jadi ini kita angkat hewannya biasanya dilakukan di hewan yang breednya tidak terlalu besar gitu. Jadi untuk kucing atau anjing yang breed-breed kecil. Nah, dilakukan di ruangan terang dan gelap. Jadi nanti caranya ini sebetulnya video juga sama. Jadi hewannya diangkat terus dideketin ke pinggir meja. Jadi dilihat dia ada respon untuk apa namanya ngeletakin kakinya atau enggak di meja gitu. Artinya kalau misalnya dia ngeletakin dia bisa ngelihat benda di depannya dan hasilnya positif. Untuk Mestage ini untuk anjing, jadi sama ini gunanya untuk ngelihat ini hewan bisa ngelihat benda di depannya atau enggak. Nah, tes ini cuma bisa dilakukan di anjing karena kalau di kucing dia lompat. Ini juga video. Terus pemeriksaan refleks untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan saraf yang menginervasi ke bagian okular bisa dilakukan tes PLR secara direct atau indirect, refleks palpebra, kornea, sama Dasel reflex. Yang pertama ada PLR direct dan indirect. Jadi, dari jarak dekat dilakukan penyinaran dengan sinar ke arah pupil kedua mata dilakukan di ruangan gelap dan redup. Periksa ukuran pupilnya, bentuk pupilnya seperti apa, dan kecepatan konstriksinya. Eh, jadi direct itu maksudnya, jadi ini kan ada dua mata, yang disinarin kan cuma satu. Nah, mata yang disinarin itu yang direct, jadi kita lihat responnya seperti apa. Karena eh, mata ini dia ada, apa istilahnya? Hmm, Ada optic nerve chiasm. Jadi optik yang menghubungkan eh, mata satu dengan sebelahnya. Nah, jadi kalau misalnya kita sinarin satu mata, dia bakal ada respon terhadap mata yang lainnya. Jadi maksudnya PLR yang direct ini itu hasil untuk mata yang disinari langsung, dan yang indirect kita lihat respon dari mata sebelahnya yang tidak disinari. Jadi kayak tadi yang dicek itu dia bentuk pupilnya, terus juga eh, kecepatan konstriksinya. Nah, ini yang tadi. eh Dilakukan di dalam ruangan gelap lebih baik, bentuk pupil akan terlihat lebih membulat kalau hasilnya positif. Bentuk pupil anjing dan kucing berbeda. Kalau di kucing kan dia lebih elips ya. Kalau di kucing dia lebih oval, lebih bulat. Intensitas cahaya yang terlalu redup dapat menyebabkan hasil refleksi yang tidak normal. Hasil positif dari PLR ini tidak selalu berarti mata hewan sehat. Terkadang blindness juga menunjukkan PLR positif. Terus selanjutnya ada refleks
palpebral. Jadi, eh nah, bagian palpebralnya ini ada yang medial dan lateral. Jadi diketuk di bagian matanya, dilihat dia ada refleks berkedip atau enggak, sama di bagian medial dan juga lateralnya. Kalau misalnya memang tidak ada refleks, dugaannya ada terjadi gangguan di cranial nerve kelima atau nervus facial. Hindari terjadinya manis respon. Beberapa ras anjing moncong pendek kemungkinan tidak dapat menutup secara keseluruhan. Nah, jadi di beberapa case untuk refleks palpebral ini, di anjing yang moncongnya pendek itu hasilnya bisa bias karena matanya kan besar, jadi refleks nutupnya juga nggak sempurna kayak hewan lainnya gitu. Jadi hati-hati di eh, anjing ras moncong pendek. Terus selanjutnya ada refleks kornea. Disentuh di bagian korneanya menggunakan cotton atau shimmer strip yang steril. Lihat apakah ada tidaknya pergerakan pada bola mata dan refleks mengedip. Jadi ini juga sebetulnya video dok. Jadi ada kertas di sini dipok aja ke matanya, di kayak di tap gitu. Jadi dilihat ada refleks atau enggak, ada refleks menutup atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, sama kemungkinan ada gangguan di cranial nerve kelima. Sama hindari juga manage response, arti apa yang angin itu, biar nggak jangan refleksnya jangan karena ada anginnya tapi karena kertasnya itu tadi. Yang selanjutnya ada laser reflex. Jadi ini merupakan refleks kedua mata ketika mengenai cahaya terang. Cahaya dengan intensitas terang disorotkan ke depan mata hewan dan akan terlihat refleks mengedip. Ini dilakukan di ruangan yang gelap. Nah, kalau misalnya matanya dikasih sinar tapi tidak ada refleks mengedip, biasanya ada gangguan di cranial nerve kedua dan ketujuh. Hasil positifnya tidak selalu berarti mata dalam kondisi normal. Terus inspeksi dengan pencahayaan yang cukup untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan struktur anatomikal pada mata termasuk eyelidnya, membran niktitan, konjungtival, sklera, kornea, anterior chamber, iris, sama lensanya. Nah, untuk bagian eyelid, dilihat dari penampakan luar dan dalam. Blepharopasm, ada blepharopasm atau enggak, ukuran celah dari penutup eyelidnya seperti apa, bentuk dari eyelidnya, melihat arah rambutnya gimana. Kadang eh, ada arah rambut yang nusuk ke bagian matanya, jadi eyelidnya membengkak. Terus ada massa atau enggak pada bagian lid margin, lihat celah meibomian gland. Meibomian gland tuh yang ini yang di atas, apa sih itu, di bawah eh apa sih ini namanya? Bulu mata. Kan ada tuh yang kelihatan kayak bintik-bintik yang ada apa namanya? Kayak kalau misalnya ada sumbatan tuh dia bentuknya kayak komedo, di bawah matanya itu dilihat ada sumbatan atau enggak. Nah, ini beberapa contoh untuk masalah pada eyelid. Ini eyelid normal, ini ada massa pada eyelidnya, terus ini dia micing. Meibomian gland kadang terlihat. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya peradangan atau sumbatan di saluran meibomiannya itu, digunakan dengan menggunakan cahaya atau pakai loop. Selanjutnya membran niktitan. Normalnya membran niktitan tidak terlalu nampak. Inspeksi dilakukan hingga ke dalam bagian membran niktitan dapat menggunakan proparasentetes mata untuk mengurangi rasa sakit pada waktu pemeriksaan. Nah, kelainan yang dapat terjadi itu diantaranya prolapsus, pigmentasi, adanya folikel, hiperemia, dan protuisi. Protuisi itu dia pergeseran.
dari membran niktitan. Terus ada ini yang mungkin agak sering kita jumpain, prolapsus. Terus ada hiperemi, jadi kemerahan. Nah, untuk bagian konjungtiva, beberapa gejala klinis pada konjungtiva diantaranya adanya hemoragi, hiperemi, edem, eh adanya folikel dan pigmentasi. Harus dibedakan antara kemerahan yang terjadi di konjungtiva dan juga skleral. Apabila terjadi kemosis, tentukan skala derajat keparahannya, misalnya +4 atau +1. Sifatnya unilateral atau bilateral. Nah, ini contohnya kalau untuk kemosis atau odem di konjungtiva itu yang moderate, ada yang light, dan ini hiperemi. Hiperemi itu dia kemerahan di konjungtivanya. Terus untuk bagian sklera, melihat bagian tersebut apakah ada hiperpigmentasi, perubahan warna, pembekakan massa dan lain-lain. Nah, ini beberapa contohnya. Ini sklera yang jaundice, kekuningan, terus hiperpigmentasi dan fasa injeksi sklera. Ini ada notes, bedakan vaskularisasi pada subkonjungtiva dengan episkleral itu caranya kita buat eh, pakai epinefrin 1:8, jadi kita tetesin ke matanya. Kalau misalnya dia tetap merah, itu artinya vaskularisasinya terjadi di daerah episkleral dan itu biasanya menunjukkan kalau kasusnya ini sudah berlangsung kronis. Terus untuk bagian kornea menentukan bagaimana opasitas atau tingkat kekeruhannya, edem, pigmentasi, granulasi, massa, dan vaskularisasi pada kornea. Ini beberapa contohnya untuk gangguan pada eh, apa kornea gitu. Ini mulai dari ada perlukaan, terus juga ada ulcer melting, jadi emang benar-benar udah rusak banget. Dan ini ada vaskularisasi, ada corneal fibrosis, ada corneal udem. Terus untuk opasitas atau kekeruhannya hemoragi, oh sorry, ini beda lagi. Nah, selanjutnya ada bagian anterior chamber yang dilihat itu sama opasitasnya, hemoragi atau enggak, fibrin, hipopion, hipema, atau ada benda asing. Nah, hipema tuh contohnya begini. Apa namanya, ada darah di bagian anterior chambernya. Anterior chamber itu kan dia harusnya warnanya bening kayak gini nih. Tapi kalau misalnya ada gangguan, dia kalau darah bakal kelihatan merah begini. Atau kalau misalnya yang numpuk di dalam situ protein akan kelihatan kayak gini. Untuk bagian irisnya, ukuran pupil dan bentukannya seperti apa, warna dari irisnya, apakah ada perubahan, apakah ada perbedaan ukuran dari pupilnya, terus hiperpigmentasi atau enggak, vaskularisasinya seperti apa, ada massa atau enggak, dan adanya sinesia. Cuma yang perlu diperhatikan untuk bagian iris ini ada beberapa ras yang memang irisnya warnanya berbeda. Maksudnya ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hijau gitu. Jadi kita harus tahu dulu warna normalnya seperti apa biar bisa ngelihat abnormalitasnya. Terus yang selanjutnya bagian lensa sama yang dilihat juga opasitasnya, tingkat kekeruhannya, lokasinya gimana, apakah ada pergeseran atau enggak, pigmentasi atau enggak, sama ada nuklear sklerosisnya. Nah, untuk ini ada contohnya, jadi yang sebelah sini itu dia kalau misalnya ada pergeseran lensa mata bakal kelihatan ada perbedaan warna di lensanya. Jadi ini menandakan adanya pergeseran dari lensa. Dan ini katarak. Ini kuis sih. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan kualitas air mata.
Jadi melakukan pengecekan volume air mata pada bagian lid margin. Normalnya air mata akan terlihat pada bagian lower eyelid dan tidak berlebihan. Ini kita pakai screamer test, jadi kertasnya itu nanti dibengkokin dulu di ujung, baru dimasukin ke dalam mata, ditunggu selama 1 menit. Nilai normalnya biasanya 10 sampai 15 mm per menit. Jadi itu kertas dibiarin aja selama 1 menit. Kita lihat eh apa namanya yang basah tuh sampai ukuran berapa gitu. Terus selanjutnya ada staining test, biasanya pakai fluoresan strip, bertujuan untuk melihat atau mendeteksi ada atau tidaknya ulcer pada lapisan kornea, memvisualisasikan trimeniscus, mendeteksi apakah ada kelebihan air mata, mengevaluasi saluran air mata, ada atau enggaknya sumbatan, mendeteksi ada atau tidaknya kebocoran air mata. Lapisan kornea luar bersifat hidrofilik. Nah, ini apa namanya? Lapisan dari kornea. Yang pertama itu ada epitelium, terus juga ada Bowman membran. Nah, ini corneal stromanya yang lumayan tebal, terus bawahnya membran lagi. Nah, ini untuk evaluasinya dapat dilakukan pada cahaya terang dan redup, dapat menggunakan filter kobalt blue yang center tadi untuk mendeteksi ada atau tidaknya ulcer. Setelah itu harus dibersihkan dengan salin, sisa fluoresennya dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri soalnya. Untuk mendeteksi corneal ulcer, pemeriksaannya dilakukan secepatnya dan dilakukan pada cahaya redup atau gelap. Nah, kalau dilihat di bagian sini, eh ini yang bagian kan ada yang kalau katanya sih polanya kayak donat. Jadi ada bagian yang terwarnai, ada bagian yang tidak terwarnai. Balik lagi. Jadi ini kan ada beberapa bagian. Nah, bagian yang tadi tidak terwarnai itu udah sampai di bagian membran. Artinya ulcernya itu memang sudah full. Korneanya udah sampai dalam, sorry. Nah, ini lukanya sudah sampai dalam, bagian epitel dan eh, apa namanya? Skleranya udah kornealnya udah rusak, ada ulcer. Nah, ini makanya bagian yang terlihat di sini itu cuma membrannya aja yang tidak warna karena dia nggak bisa nyerap zat warnanya. Kalau yang ini superficial ulcer, jadi dia ulcernya cuma ada di bagian epitelnya aja. Ini yang deep ulcer, dia sampai bagian kornea bawah. Kalau ini indolan ulcer ini dia bagian epitelnya tuh kelihatan rada ngangkat, jadi dia ada garis halonya di sini, jadi kelihatan nggak nggak rata kayak bagian sebelahnya yang superficial tadi itu. Jadi kalau kayak gini katanya tuh bisa di apa nama alatnya. Jadi dia kayak dibor gitu, dihalusin lagi. Ini nanti bagian epitelnya ini diangkat. Jadi dikasih mulus. Nah, ini tadi untuk pemeriksaan air mata juga bisa pakai apa namanya yang strip tadi untuk memvisualisasi adanya air mata pada bagian bawah eyelid atau enggak. Jadi kalau misalnya air mata normal, dia pewarnaannya tuh bakal kelihatan kayak gini. Jadi ada di eyelidnya. Terus deteksi saluran drainase air mata. Jadi tes ini untuk melihat ada atau tidaknya sumbatan di ductus nasolakrimalnya. Karena yang tadi ada ductus, ada saluran yang menghubungkan mata dan mulut. Jadi dengan penggunaan fluorescence tadi, kalau misalnya tidak ada sumbatan di salurannya, pewarnanya itu juga bakal kelihatan ada di daerah mulut. Tapi kalau misalnya ada sumbatan, biasanya dia nggak bakal kelihatan. Jadi hasilnya negatif.
Udah dok, ini tinggal alat-alatnya doang. Dok Juli. Oke, Hmm. baik. Lumayan ya. Ini berarti basic pemeriksaannya ya. Iya, dia nggak bahas penyakit, dia bahas basic pemeriksaannya ya caranya. Hmm, yang kira-kira bisa dilakukan ya. Singkat aja obatnya apa kata ibu? Ya dok, gitu. Singkat aja obatnya apa? Ya nggak ada obatnya karena kita nggak bahas penyakit kan. Jadi ini apa namanya cara cara mendeteksinya aja dok. Cuma kalau misalnya nanti dokter mau, dia ada bagian yang ngebahas soal penyakitnya nanti aku share aja bahannya. Oke. Mungkin kalau konsul mata ke ini ke Alip. Siapa? Alip. Ini yang presentasi temanku ini. Oh ya, Oke, aku sih ada lagi yang mau ditanyakan? Dia dia terlalu pintar menurutku. ya, tapi dia enak sih jelasinnya.